Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Di kesempatan ini izinkan kita akan membahas sedikit tentang kebiasaan membaca, kegemaran membaca. Bahwa membaca adalah salah satu ciri manusia sukses dunia dan akhirat. Saat ini sudah sering kita mendengar bahwa penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa kemajuan suatu negara itu bisa ditandai dengan tingkat literasinya, tingkat kegemaran membaca masyarakatnya, tingkat kerajinan masyarakatnya ketika membaca buku. Katakanlah itu seperti Finlandia, katakan Swedia, Belanda, Australia, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Itu termasuk negara-negara besar yang maju sesuai dengan tingkat kegemaran membaca rakyatnya. Bahkan nama-nama negara tadi yang baru kita sebut tadi, Finlandia, Swedia, Jepang, Australia, ini termasuk 5 besar tingkat literasinya tertinggi di dunia. Dan itu selaras dengan tingkat kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu kita di Indonesia ada di mana? Dari penelitian yang dikeluarkan bahwa Indonesia itu ada di urutan 61 dari 62 negara. Dari 62 negara yang dilakukan penelitian ini, 61-nya di urutan 61 itulah kita, negara Indonesia. Dengan indeksnya itu 0,001. 0,01. 0,001. Artinya dari 1000 orang hanya 1 yang rajin membaca. Ini gambaran dari statistik penelitian yang disebutkan tersebut. Jadi sungguh miris kita. Hanya 1 dari 1000 orang yang rajin membaca. Sementara statistik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia itu 86,79%-nya itu Muslim. Jadi ketika kita bicara rendahnya tingkat literasi Indonesia, ketika kita bicara rendahnya tingkat kegemaran membaca di Indonesia, maka itu sama halnya kita membicarakan rendahnya tingkat literasi di kalangan Muslim. Rendahnya tingkat kegemaran dibaca di tingkat kita umat Islam. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Why? Kenapa? Baru kita tahu ayat yang pertama turun itu tentang membaca. Wahyu yang pertama turun itu tentang membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di ayat ketiga diulang lagi. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah.
ini. Wahyu yang pertama turun, ayat yang turun kepada Nabi SAW di awal kerasulan beliau. Islam akrab dengan budaya membaca, karena Al-Quran itu adalah Al-Quran yang dibaca. Kita baca Al-Quran, Iqra. Walaupun itu tidak berhenti pada Iqra, karena Al-Quran tidak mengajarkan hanya terbatas pada Iqra. Banyak kata-kata lain di dalam Al-Quran berkaitan dengan pengembangan Al-Quran. Ada utlu, yang juga artinya dalam bahasa Indonesia membaca. Tapi kita tidak jauh dulu pergi ke sana. Cukup masih Iqra, masih membaca. Islam itu dekat dengan membaca. Berapa banyak kita dari 86-79%, 90, hampir 90% dari, kalau kita sekarang 250 juta, berarti hampir kita katakanlah 170 jutaan lebih. Kalau kita kalikan aja dari 100 juta, berapa yang rajin membaca Al-Quran umat Islam kita? Gak usah kita berdasarkan pada udlu ya, untuk mengkaji lebih dalam lagi, memahami apa yang dibaca. Lepas kita membaca aja dulu, berapa umat Islam yang membaca Al-Quran, yang menjadi pedoman hidupnya, yang menjadi pegangan dunia dan akhirat? Berapa? Ini aja gambaran kita bisa menilai. Benar nggak penelitian tadi? Al-Quran yang menjadikan tuntunan kita dunia akhirat, berapa persen di antara kita? Katakanlah tidak usah jauh, mungkin di kampung kita ada 100 orang. Berapa yang rajin membaca Al-Quran? Gak usah sampai tilawahnya, itu tadi. Masih Iqra aja. Berapa persen? Padahal tadi sebutkan tadi, umat Islam itu akrab dengan budaya Iqra, tapi tingkat membaca kita rendah. Dan padahal Nabi SAW itu adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak menulis, tapi turun perintah ayat untuk membaca. Ini kan sebuah hal yang luar biasa. Nabi yang ummi tapi diperintahkan membaca, sementara kita bisa membaca tapi tidak membaca. Tuh ayat pertama. Jadi pertanyaan kita kan, kenapa rendah di Indonesia tingkat literasi, kegemaran membacanya? Padahal tadi kita sebutkan Islam itu rekat dengan budaya Iqra, budaya membaca. Dan Al-Quran itu lebih luas, tidak hanya sekedar Iqra. Banyak lagi tingkatan lebih dalamnya lagi, bagaimana seorang tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga memahami apa yang dibaca dan melaksanakan apa yang dibacanya. Dan Nabi SAW juga Nabi yang ummi, tapi diperintahkan untuk membaca. Sementara kita bisa membaca, tapi sulit atau malas membaca. Lalu, kenapa kita rendah? Padahal Islam, kemajuan Islam pernah jaya. Itu mulai dari abad Nabi SAW, itu mulai kita bangkit sampai akhirnya di tahun
di abad 19 ya, sejak runtuhnya kekhalifahan Utsmani Turki. Berarti kan panjang rentetan sejarah kejayaan Islam ketika memimpin dunia. 2/3 dunia itu dipimpin oleh Islam. Rentang tahun hampir 1000 tahun. Tentu itu bukanlah waktu yang sebentar. Sedangkan pada zamannya di Islam, kegemaran membaca, budaya membaca, dan budaya menulis itu dihargai. Banyak peninggalan sejarah yang menyebutkan bahwa perpustakaan pertama yang ada dikelola secara untuk umum dan monden itu di dunia Islam, di abad kejayaan Islam. Dan sungguh aneh juga ketika disebutkan Islam rendah tingkat membacanya, bahwa keutamaan ketika kita membaca, terutama membaca Al-Quran, itu tidak hanya kita dapatkan ketika di dunia, bahkan sampai di akhirat. Karena disebutkan dalam sebuah hadis Musnad Ahmad nomor hadis 10.933. Qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah idza dakhala al-jannah aqra'u was'ad faya'ra'u wa yas'ad bikulli ayati darajah hatta ya'ra'u akhir say'in ma'ah. Ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat jika ahli Quran telah masuk ke dalam surga, maka akan dikatakan kepada mereka, baca dan naiklah. Lalu ia pun membaca dan naik suatu derajat setiap ayat yang ia baca, hingga ia baca hingga akhir ayat. Maka akhir ayat tersebut beserta itu pula naiknya derajat dia di dalam surga. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mengantarkan kita tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Namun memang dikira kita Al-Quran kadang lebih diperlakukan sebagai pajangan daripada bacaan, lebih menjadi hiasan daripada hafalan. Padahal ini adalah jalan kita menuju sukses dunia dan akhirat melalui membaca. Yang utama tadi membaca Al-Quran, dilengkapi dengan bacaan-bacaan yang lainnya yang bermanfaat. Ketika Islam mau bangkit, ketika Islam mau bangkit, mau maju, mengembalikan kejayaannya, maka tidak ada lain dari sekalian kata, mari kita giatkan kembali membaca budaya Iqra kita. Karena memang sejarah telah membuktikan tadi bahwa umat Islam tadi sudah kita sebutkan memimpin dunia, 2/3 dunia peradaban. Bahkan ketika Eropa masih dalam abad ke-8, Islam sudah memberikan ilmunya, sudah memberikan peradabannya untuk dicontoh dunia. Dalam hal membaca, kegemaran membaca, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, buku-buku, Islam telah memperkenalkan perpustakaan pertama. Perpustakaan yang dikelola secara umum, bisa dipinjam oleh umum. Bahkan ada perpustakaan yang buka 24 jam, menyediakan makan, minum untuk pengunjungnya. Para peneliti
dibiayai, penulis dibiayai, bahkan harga untuk terjemahan buku sendiri itu udah ditimbang dengan emas. Berapa halaman, berapa berat buku yang ia terjemahkan, itu udah ditimbang dengan emas. Berapa berat bukunya, seberat itulah emas yang ia dapatkan. Itu kejayaan Islam, bagaimana menghargai ilmu, bagaimana menghargai buku. Lalu bagaimana dengan kita umat sekarang ini? Dan tanggung jawab kita di umat sekarang ini, bahwa pembangunan keumatan tidak melulu dalam bentuk fisik. Bagaimana kita menghias masjid, membangun masjid dengan mewah, megah. Tapi bagaimana juga kita mengisi umat di dalam masjid dengan umat yang diimbangi dengan sumber dayanya yang matang, menyiapkan generasi muda Islam yang kuat, generasi muda yang penuh ilmu. Karena memang Allah meninggikan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini di surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi Allah meninggikan derajatnya orang-orang yang diberikan ilmu. Bahkan di dalam sebuah hadis, memang hadisnya ini agak hadisnya dhaif, tapi untuk fadilah amal boleh dimanfaatkan, boleh menjadikan iman, bahwa keutamaan seseorang yang berilmu dibandingkan dengan seorang mujtahid, seorang ahli ibadah, itu sebanyak 100 derajat. Dan setiap 2 derajat itu jaraknya 500 tahun yang ditempuh dengan mempergunakan kuda yang larinya sangat kencang, sangat cepat. Ini ada di Sunan Ad-Darimi nomor hadis 355. Ini gambaran bagaimana perbedaan derajat seorang ilmu yang berilmu dengan ahli ibadah. Jadi saudara-saudaraku, saudari sekalian yang dirahmati Allah, membaca ilmuwan. Bagaimana seorang bisa berilmu ketika ia tidak membaca? Bagaimana seorang bisa menulis ketika ia tidak membaca? Karena menulis itu adalah ikutan dari orang yang membaca. Dan membaca juga kadang bukan hanya dalam bentuk apa yang terlihat. Membaca juga bisa luas maknanya. Tapi salah satu cirinya adalah membaca kitab, membaca buku, membaca ilmu pengetahuan yang bertebaran di muka bumi ini. Bisakah kita kembali membangun kejayaan peradaban Islam? Tentu masih bisa. Bisa kita mulai dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Bisa kita mulai dari lingkungan keluarga kita, sekitar kita. Kita biasakan anak-anak kita, keluarga kita untuk membaca. Kembali menggairahkan membaca. Dan sungguh miris, beberapa waktu saya ada berkomunikasi dengan ada guru di beberapa daerah, di beberapa tempat, dan bahkan saya masuki sendiri kelas-kelas daripada anak-anak kita ini. Di kelas 3 SMP Sanawiyah,
negeri ataupun swasta, ada beberapa yang kami tanyakan langsung. Sungguh miris bahwa jangankan gemar membaca, untuk membaca aja gagap. Untuk membaca aja gagap. Belum lancar untuk membaca. Bahkan ada yang belum bisa membaca. Sungguh miris. Begitu juga ada yang di sekolah MTS. Masih Iqra. Udah kelas 3 MTS. Madrasah Sanawiyah. Kelas 3 tapi masih Iqra. Ini kan PR buat kita. Bagaimana kita berharap mereka bisa gemar membaca, rajin membaca, sementara untuk membaca sendiri masih gagap. Ini yang menjadi PR kita. Dan di kita barangkali di sekitar kita bisa kita bangun komunitas-komunitas untuk bisa membaca. Di masjid bisa kita buatkan rak-rak buku untuk perpustakaan. Rak sederhana bisa. Bukunya dari mana? Bukunya bisa dari jamaah. Kita tentu masing-masing punya buku di rumah. 1-2 buku adalah mungkin di rumah. Mungkin tidak semua, tapi rata-rata saya yakin kita punya buku. 1-2 buku di rumah. Itu kita kumpulkan di masjid, itu jadikan perpustakaan. Jadikan rak buku bersama. Kita kumpul buku itu dia. Sehingga ketika ada orang yang musafir sambil istirahat bisa baca buku. Bisa juga jamaah ketika sambil menunggu sholat bisa membaca buku. Dan kita juga tadi karena kita menaruh 1-2 buku tadi di situ, kita malah bisa jadi bertukar buku antara sesama kita. Dan ada pahala yang tersimpan di situ. Karena ketika seseorang membaca buku, itu bukunya dari kita, maka kita termasuk orang yang menyebarkan ilmu. Dan itu termasuk 3 amal yang tidak terputus walaupun orang yang telah meninggal dunia. Ini disebutkan di dalam hadis Sunan Abu Daud 2494. Disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Sedekah, itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa dari anak soleh. Ketika kita mengumpul buku, ketika yang membuat rak buku, ketika yang menyampaikan itu, lalu ada yang membaca buku itu, ia amalkan isi buku itu, bermanfaat baginya, dan ia ajarkan lagi kepada anaknya, ia ajarkan lagi kepada anak cucunya. Sepanjang ilmu itu diamalkan, dijadikan pegangan dia, bermanfaat bagi mereka, maka selama itu juga pahalanya mengalir bagi orang yang berperan serta. Baik dia mungkin tukang pukul paku ketika membuat rak bukunya, mungkin juga yang mengantar, mungkin juga yang menyusun bukunya, ikut kebagian semuanya. Bahkan yang cukup menghayu-hayukan, ayo membaca, insya Allah Allah berikan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang mendermakan bukunya. Mudah-mudahan melalui gerakan kita untuk kembali menyemangati umat untuk Iqra, untuk gemar kembali membaca, bisa membangkitkan umat. Semoga bermanfaat
bagi kita apa yang disampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun karena kami adalah makhluk yang dhaif, tidak lepas dari salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.